Apa sejarah berkurban? Ibadah kurban tidak hanya dikhususkan untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW saja. Namun ibadat kurban juga disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Mana dalil bahawa Al-Qurban ini disyariatkan untuk umat-umat terdahulu juga? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, Bismillahirrahmanirrahim, wa likulli ummatin ja'alna mansaka. Jadi setiap umat itu Allah jadikan mansak. Mansak itu dalam tafsir dijelaskan makna mansak adalah penyembelihan kurban. Liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Artinya Allah mensyariatkan kepada setiap umat, bukan hanya untuk umat Rasulullah Muhammad SAW saja, yang namanya udhiyah atau kurban. Salah satu hikmat dan tujuannya adalah supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Ini menunjukkan syariat udhiyah adalah syar'un man qablana, syariat yang menjadi syariat untuk umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh adalah kurban yang dilakukan oleh dua putra daripada Nabi Adam. Dua putra Nabi Adam AS ketika melakukan kurban, ada yang satu diterima Allah, yang satu ditolak Allah. Kisah ini diceritakan Allah dalam surat Al-Maidah. Qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Artinya Allah menceritakan dalam surat Al-Maidah bahwa Nabi Adam yang memiliki dua orang putra bernama Habil dan Qabil, ketika salah satunya profesi sebagai peternak dan salah satu profesi sebagai petani, ketika dua-duanya mengorbankan binatang yang tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, ternyata yang satu diterima Allah, yang satu tidak diterima Allah. Dari mana domba yang diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim ketika diperintahkan mengorbankan Nabi Ismail, ternyata Allah gantikan dengan domba atau kibas. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau, domba yang diantar malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim ketika beliau sudah siap mengorbankan putranya Ismail, itulah kibas yang diterima Allah dari kibas yang dikorbankan oleh salah satu putra Nabi Adam. Artinya putra Nabi Adam yang mengorbankan kibas yang diterima oleh Allah, kibas tersebut diganti oleh Allah menjadi pengganti Nabi Ismail. Itulah yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Lantas kemana kepala domba tersebut diletakkan? Pada satu riwayat disebutkan kepala domba yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim sebagai pengganti putra beliau digantung di Ka'bah sampai pada masa Rasulullah, sampai hilang kepala tersebut ketika masa pemerintahan Abdullah bin Zubair. Karena terjadi kebakaran yang menyebabkan hilangnya kepala domba tersebut yang digantung pada Ka'bah.